Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Dizo, pendidikan teknik otomotif, Fakultas Teknik UNP. Di video kali ini saya akan coba membahas tentang langkah-langkah pemvakuman sistem AC serta pengisian oli pada sistem AC. Yang pertama, untuk langkah pemvakuman, alat-alat dan bahan yang kita butuhkan adalah 1 unit AC, pompa vakum, manifold gag, dan 1 tabung refrigeran, serta toolset atau majun dan majun. Untuk langkah-langkahnya, itu langkah pengerjaan pemvakuman. Yang pertama, kita berdoa sebelum melakukan praktikum. Yang kedua, setiap mahasiswa wajib memiliki buku job sheet atau modul tentang pengetahuan sistem AC. Yang ketiga, siapkan peralatan yang dibutuhkan. Yang keempat, kita masuk langkah pemvakuman. Pada langkah pemvakuman, pastikan katup high dan low terkunci atau tertutup. Yang kedua, pasang selang merah atau high ke service discharge atau tanda D, dan selang berwarna biru atau low ke selang ke service valve suction atau S pada kompresor. Sedangkan selang yang berwarna kuning kita pasangkan pada input vakum. Untuk selanjutnya, langkah yang ketiga, pastikan katup pompa vakum pada posisi close atau tertutup. Yang keempat, nyalakan pompa vakum kurang lebih selama 1 menit agar oli yang ada di dalam pompa vakum bersirkulasi dengan baik. Selanjutnya, buka katup high dan low pada manifold gag, dan katup pada pompa vakum posisi open atau terbuka, sehingga aliran akan mengalir dan sistem AC ke pompa vakum. Selanjutnya, lakukan pemvakuman selama 5 menit atau sampai jarum indikator pada manifold gag yang low atau berwarna biru menunjukkan angka atau nilai 60 cm Hg vakum. Langkah selanjutnya, jika besaran 60 cm Hg tidak tercapai, dapat dipastikan sistem AC mengalami kebocoran. Jika tidak, maka lakukan pemvakuman sampai 75 cm Hg. Kemudian tutup kedua katup pada manifold gag, dan matikan pompa vakum. Tunggu sampai 5 menit. Lihatlah apakah jarum manifold gag berubah naik. Jika iya, itu menandakan ada kebocoran pada sistem AC. Selanjutnya, kita akan mencari kebocoran, yaitu langkah-langkahnya ada 2. Yang pertama, menggunakan angin bertekanan atau angin kompresor, yaitu langkah-langkahnya pastikan selang merah atau high terpasang ke service valve discharge atau D, dan selang biru terpasang ke service valve suction atau S. Kedua katup manifold gag dalam keadaan terbuka. Kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan selang angin bertekanan atau kompresor. Selanjutnya, masukkan angin bertekanan 2 kg per cm kubik per cm bujur sangkar. Kemudian tutup kedua katup manifold gag. Setelah itu, oleskan busa sabun pada sambungan-sambungan selang
sistem AC atau daerah-daerah yang dicurigai, sehingga jika terjadi kebocoran maka terdapat gelembung-gelembung sabun pada selang atau sambungan yang mengalami kebocoran. Selanjutnya, jika ada, maka lakukan perbaikan. Setelah perbaiki, maka lakukan tahap pemvakuman kembali seperti yang dijelaskan tadi. Yang kedua, menggunakan refrigerant leak detector. Ini langkah kedua untuk mencari kebocoran, yaitu dengan refrigerant leak detector. Langkahnya, pastikan selang berwarna merah high terpasang ke service discharge day, dan selang berwarna biru terpasang ke service fault suction atau S, dan kedua selang atau katup tersebut dalam keadaan tertutup. Selanjutnya, kemudian selang yang berwarna kuning dihubungkan dengan tabung yang berisi refrigeran. Pada tabung terdapat service can tab valve. Itu adapun langkah-langkah pemasangan service can tab valve tabung baru digunakan, yaitu sebelum memasang service can tab valve ke tabung, pusat handle berlawanan arah jarum jam sehingga jarum tertarik penuh ke atas. Yang kedua, putar disk berlawanan arah jarum jam sampai mencapai posisi tertinggi. Yang ketiga, screw valve ke tabung. Selanjutnya, sambungkan hole tengah atau kuning ke manifold gag ke service tab. Yang selanjutnya, putar handle searah jarum jam sampai tabung berlubang, lalu putar handle berlawanan jarum jam sehingga gas masuk ke hose tengah manifold gag. Langkah selanjutnya, tekan pentil atau longgarkan selang berwarna kuning sesaat untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam hose tengah manifold gag. Selanjutnya, buka valve atau katup high pada manifold gag untuk memasukkan refrigeran dalam bentuk gas. Catatan yang perlu kita ingat, jika tabung refrigeran ditempatkan pada posisi berdiri, yang masuk ke dalam sirkulasi adalah refrigeran yang berbentuk gas. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan refrigeran sampai indikator tekanan sirkulasi manifold gag atau warna biru mencapai 1 kilo atau sentimeter kuadrat. Kemudian tutup katup manifold gag dan service can tab pada tabung refrigeran. Yang selanjutnya, ceklah sambungan dan daerah yang dicurigai dengan menggunakan refrigerant leak detector dengan cara mendekatkannya pada daerah yang dicurigai tersebut. Refrigerant leak detector berbunyi jika terdapat kebocoran. Jika sudah ditemukan, maka perbaiki dan lakukan langkah pemvakuman kembali. Seperti itu untuk langkah pemvakuman dan mencari kebocoran. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah pengisian oli pada sistem AC. Langkah pengisian oli yang pertama itu sebelum melakukan praktikum, biasanya kita melakukan atau berdoa terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk ke langkah pengisian oli. Setelah langkah pemvakuman pada sistem AC tadi, kita akan langsung masuk ke langkah pengisian oli. Yang perlu kita ingat itu manifold gag terpasang, pastikan katup high, katup selang berwarna merah dan katup low selang berwarna biru dalam keadaan terkunci. Yang kedua, pasang selang berwarna merah high ke service valve discharge atau D,
dan selang berwarna biru atau service valve suction atau S ke kompresor. Selanjutnya masukkan oli pada gelas ukur sesuai dengan takaran, yaitu oli untuk kondensor jumlahnya 40 cc, untuk evaporator 40 cc, dan untuk reservoir dryer 10 cc. Untuk pengisian atau penambahan oli tersebut kita lebihkan masing-masing 10 cc untuk setiap penambahan. Langkah selanjutnya, kemudian selang yang berwarna kuning dipasang pada service scan tab pada tabung refrigeran, dan buatlah service dan bukalah service scan tab pada tabung refrigeran sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan selang kuning dengan manifold gag sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar udara atau kadar uap air yang ada di dalam selang berwarna kuning. Selanjutnya, langkah selanjutnya itu setelah selesai, kunci kembali sambungan tersebut. Kemudian dengan segera pindahkan selang kuning dari service scan tab tabung refrigeran ke dalam gelas ukur yang sudah berisi oli. Selanjutnya, buka katup low atau selang berwarna biru pada manifold gag, maka oli akan terhisap ke dalam sistem dengan sendirinya akibat kevakuman dalam sistem AC. Selanjutnya, setelah kita melakukan pengisian oli, kita lanjutkan dengan langkah pengisian refrigeran pada sistem AC. Langkah pertama itu setelah pengisian oli selesai, maka kita lanjutkan dengan pekerjaan pengisian refrigeran. Hal yang perlu kita perhatikan adalah cairan refrigeran jenis apa yang kita gunakan pada sistem AC mobil tersebut. Cara membedakannya adalah dengan melihat yang digunakan service valve pada sistem AC tersebut. Jika service valve berbentuk ulir, maka jenis refrigeran yang digunakan yaitu R12, dan jika service valve berbentuk klem, maka jenis refrigeran yang digunakan adalah R134A. Setelah kita menentukan jenis apa cairan refrigeran yang digunakan, selanjutnya kita pastikan manifold gag terpasang, katup high dan katup low dalam keadaan terkunci. Pasang selang berwarna merah atau high ke service valve discharge atau D. Pasang selang biru atau low ke service valve suction atau S kompresor. Kemudian selang yang berwarna kuning kita pasang pada service scan tab tabung refrigeran, dan bukalah service scan tab pada tabung refrigeran sehingga refrigeran mengalir ke selang berwarna kuning. Tekan pentil atau buka sedikit sambungan pada selang berwarna kuning dengan manifold gag sehingga refrigeran mengalir keluar. Ini bertujuan untuk membuang kadar udara atau uap air yang ada dalam selang berwarna kuning. Langkah selanjutnya, pada saat mesin mobil dalam keadaan mati, langkah yang kita lakukan itu bukalah katup berwarna kuning atau katup berwarna kuning pada manifold gag secara perlahan, dan bukalah katup berwarna biru atau low pada manifold gag secara perlahan, dan pastikan indikator pada manometer berwarna biru hingga bertekanan pengisian sampai
4,2 kg per cm kuadrat atau 60 PSI. Selanjutnya tutup katup berwarna biru atau low pada manifold gag. Selanjutnya pada saat mesin dinyalakan, nyalakan mesin mobil, kemudian tahan di posisi 1500 sampai 2000 rpm. Pastikan blower max dan pendinginan max. Buka semua jendela. Selanjutnya pasang termometer pada angin yang keluar dari evaporator. Langkah selanjutnya, perhatikan siglas apakah kondisi refrigeran sudah cukup. Ciri-cirinya, jika terdapat banyak gelembung, maka refrigeran masih kurang, dan jika tidak ada gelembung, maka refrigeran terlalu banyak, dan jika ada gelembung sesekali, maka kondisi refrigeran sudah cukup. Langkah selanjutnya yaitu, jika kurang, maka lanjutkan pengisian refrigeran dengan cara membuka perlahan-lahan tutup katup berwarna biru atau low pada manifold gag, dan posisi indikator manometer yang berwarna biru dalam antara tekanan 1,5 kg atau 1,5 kg per cm kuadrat sampai 2,5 kg per cm kuadrat, dan posisi indikator tekanan pada manometer yang merah diantaranya yaitu 14 kg per cm kuadrat sampai 16 kg per cm kuadrat. Langkah selanjutnya itu yang sangat perlu kita perhatikan itu, dengan sekali-kali membuka katup berwarna merah atau high pada manifold gag selama proses pengisian refrigeran, yaitu saat mesin hidup. Langkah selanjutnya, jika pengisian belum selesai, yang ditandai dengan banyaknya gelembung pada siglas, sedangkan pada indikator manometer yang merah sudah mendekati angka 16 kg per cm kuadrat, maka hentikan pengisian refrigeran. Lalu lakukan pendinginan kondensor dengan cara mendinginkannya dengan udara atau dengan cara melakukannya disiram dengan air. Untuk langkah selanjutnya, perhatikan indikator pada manometer high atau merah. Jika sudah turun, maka lanjutkan pengisian sampai kondisi cukup. Untuk langkah selanjutnya, matikan AC, matikan mobil, tutup service can pada tabung, dan lanjutkan dengan membuka selang-selang yang terpasang pada sistem AC dengan cara berhati-hati. Untuk melepas selang, kita lakukan dengan cepat agar refrigeran tidak keluar. Seperti itulah langkah pemvakuman, pengecek kebocoran, pengisian oli, serta penambahan atau pengisian refrigeran pada sistem AC. Saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita sambung atau minggu besok atau minggu selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.